sih, makanya pengantin baru itu malam pertama malu-malu, malam berikutnya tidak tahu malu. Jujur itu ya lah. Nah, hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Amanit FM channel. Dan hari ini Konspirasi lagi dibajak dulu karena host yang biasa sedang ada di kursi tamu. Karena 9 hari kemarin mereka sedang merayakan wedding mereka. Iya, dan kita akan kulik kehidupan pasangan ini bagaimana seseorang yang bisa menaklukkan konten creator kita hari ini di sini. Yuk kita sapa mereka. wadaw, hebat juga ya. Bentar, ini suara kita kekerasan apa gimana ya? Tes 1 2. Aman ya? Oke. Apa? Oke, sebelumnya kita mau ini ke dari opening dulu. Inilah Konspirasi, enggak kayak gitu kan? Biar. Dah, tes. Kita lepas aja di sini. Oke, aku Mira, inilah Konspirasi. Hai Fadli. Halo. Hai Fitri. Hai. Apa kabarnya? Baik, Kak. Alhamdulillah. Nah, gimana nih kehidupan pasangan kalian ya? Penasaran ya? Sebelum nikah. Sebelum itu gitu lah. Sebelum itu aku mau ngucapin minta maaf dulu untuk seluruh subscriber kita atau penonton setia kita yang nggak subscribe juga. Minta maaf kalau mungkin dalam Januari kemarin karena sudah masuk Februari syuting, kita nggak ada bikin konten dulu selama 1 bulan karena Apa ya karena alhamdulillah saya sudah memasuki masa-masa dewasa. Dewasa aja orang tua. Uji orang tua ambah nang anak-anak, ambah itu remaja itu alay hanya dewasa. Nah, antara alay ke dewasa ini biasanya ya kita baru aja menyelenggara akad nikah ya, pernikahan dan sekarang langsung saya bawa istri saya. Karena kamu menikah dengan seorang content creator, maka kamu harus ikut juga sayang gitu loh. Coba. Iya, itu sih gitu ya. Iya, kita minta maaf dulu sebelumnya ya. Jadi sekarang saya duduk di sini dan sudah dibajak sama Kamila. Iya, dan kita tidak lupa mengucapkan selamat ya atas pernikahannya Saidi dan Fitri. Ya, jangan lupa komen di bawah nanti selamat atas pernikahan mereka. Oke. Makanya teman-teman, yuk kita klik kehidupan. Bagaimana sih Saidi dan Fitri menjalani kehidupan sebelum nikah, saat nikah, dan setelah nikah. Oke. Kita kenalan dulu ya. Oke, kenalan deh. Iya, tolong kenalin diri dong, istrinya siapa nih? Nah, Dionya siapa nih? sayangku cintaku padamu. Nah, sekarang Pian hendak dikenalkan ulun kah atau mengenalkan sendiri kah ke kamera? Jadi gitu kita tradisinya. Kenalan Pian aja. Jangan Pian aja ngomong. Ini nih sosok yang kamu lakukan Saidi. Halo. Hai. Aku Fitri. Kebetulan sudah jadi istrinya Suaidi Firdaus. Iya. Apa lagi? Kebetulan. Tapi kebetulan yang direncanakan oleh Tuhan. Iya. Wah, apalagi Ay? Udah itu aja. Sebenarnya Fitri dari Martapura yang dibawa ke kandangan sama bapak di samping ya. Jadi sekarang lagi pas tinggal di kandangan karena mengikuti suami. Suami bang. Oke. Boleh. Iya. Aku perlu kenalan gak sih? Sedikit Nggak usah. mungkin. Masa kenal lagi sih? Nama aku Suaidi Firdaus, orang paling keren di Amanit FM. Gimana nih rasanya punya suami yang seperti ini? Iya, beneran Kak nanya itu? Iya beneran. Apa menurut Fitri nih? Apa sih bedanya Suai sebelum Pian nikahi sama setelah Pian nikahi? Apa mau hal menarik dari Suaidi itu yang membuat Fitri mau gitu akhirnya komitmen sama Iya, mungkin gitu sih. Kita tanya aja deh ya. Layak aja Fitri. Istilahnya kan gini Ay, Pian kan cuma lihat dari kamera atau gimana konten-konten kita. Nah sekarang gimana perbedaan antara di kamera mungkin dengan kehidupan asli? Nah gitu deh kali ya. Iya. Jadi biasanya kalau misalnya dia lagi kerja kan paling dia lambat balas chat. Mungkin taunya gitu ya. Terus katanya lagi pusing nih karena
kerjaan ketunda ini. Oke, karena hari ini udah datang langsung ke sini, jadi mungkin lebih tahu. Oh, kenyataannya gini. Ternyata dikirain kan bohong atau pengen diperhatiin. Oh, ternyata memang nggak semudah itu loh, Kak. Nah, jadi lihat kan gimana persiapan buat satu konten aja. Yang nonton mungkin yang nonton mungkin nggak bakalan tahu ya berarti. Nah, gitu sih. Oh iya, jadi tahu ya behind the scene-nya ya. Jadi bukan karena caper ternyata. Bukan ternyata. Padahal aslinya gak suka caper ya Fit ya? Iya, lumayan sih Kak. Makanya dia capernya ke aku ya dulu. Wah. Oke. Iya baik. Pengen tahu nih, penasaran nih, apa sih bedanya kalian masa pacaran sama setelah nikah ini? Mungkin kayak lebih sebenarnya kita pengen mau bikin konten di YouTube channel aku pribadi sih. Di Suedi Firdaus Channel mungkin kita akan cerita gimana awal pertama kita. Tapi kalau kakak nanyanya tentang perbedaan atau gimana tadi Kak? Ya, apa sih bedanya kehidupan nikah sama sebelum nikah gitu? Kan sudah sama-sama bersama nih sebelum nikah, kan ada pacaran 1 tahun, bener nggak? Iya. Dan ini 9 hari nikah. Gimana ini? Apa bedanya? Atau sama aja sih kurang lebih kayak pacaran? Karena kita baru seumur jagung. Karena baru 9 hari. Ya, baru 9 hari. 9 hari. Iya, mungkin kayak gini Kak. Kalau sebelum nikah kita kan ngurus barang-barang kita sendiri. Nah, kalau sekarang dia nanya di mana ya jam tangan aku. Iya, itu sih. Tiba-tiba Fitri jadi detektif di situ loh. Padahal ibu-ibu sudah muncul gitu kan. Iya. Kalau setelah nikah itu berubah banget. Pasti yang kita yang biasanya nggak terlalu perhatian sama diri kita sendiri, sekarang nambah lagi nih 1 orang. Dan otomatis pasti bisa sih Kak, kayak di mana jam tangan aku, di situ jam tangan kamu gitu. Padahal nggak direncanain. Apalagi kan Ulun tuh kan adalah orang yang mungkin suka hilang ingatan apa bagaimana ketika barang-barang kayak jepitan koko, jam tangan, kunci dan sebagainya hilang. Tapi di saat itu juga mungkin tiba-tiba ada sudah rapi kan, tiba-tiba kamar saya itu berubah gitu. Oh, dari berantakan jadi rapi ya? Ya, maksudnya kan tempat yang ibaratnya asal andok, lempar aja anduk soal tembe. Nah, sekarang sudah ada tempat porsinya. Sudah ada porsinya. Dan itu kan salah satunya dari peletakan barang ya, berarti gitu ya. Dan ada sudah tempat-tempatnya. Ya sebujang itulah kamar saya dulu. Dan sekarang ya ada istri ya, ada yang mengaturkan juga. Apalagi kan biasanya kalau kita sendiri aja pulang dari kerja habis syuting kayak gini kan kita capeknya minta ampun. Di rumah sudah ada yang bantu pijitin. Kalau bangun tidur kan biasanya bangun tidur langsung buka HP langsung sayang bangun. Nah gitu. Sekarang kan siapa dihiga? Ada orang dihiga ada ternyata. Iya. Itu butuh adaptasi gak sih perbedaan antara pacaran sama nikah? Interaksi antara kalian tuh alami aja. Benar. Alami ya. Alami sih mungkin Kak. Karena dari pacaran kami itu nggak pernah yang bikin gitu loh Kak, kayak apa sih, pencitraan. Kami paling anti sama pencitraan Kak. Wah, ini ya. Padahal harapnya personal branding. Maksudnya tuh bagian dari pencitraan. Lanjut. Ya, maksudnya tuh kalau misalnya ada apa-apa tuh terbuka aja, nggak mau yang dari kitanya. Jadi kalau misalnya Fitri yang memang susah bangun, ya dia tahu udah Fitri mau susah bangun gitu. Oh, udah tahu masing-masing ya. Jadi nggak yang kaget-kaget banget. Nggak tahu ya, masih 9 hari sih soalnya. Iya. Tapi istilahnya gini loh, kita tuh kayak masih masa-masa yang seumur jagung, yang mana kita saat gulingsir gitu, ada apa sayang gitu kan. Ibaratnya masih kayak gitu, tapi kan kita nih berkomitmen untuk sampai menjadi nenek dan kakek nanti. Kayak gitu. Amin. Ya Allah, kayak ini rasanya jadi tamu lah. Oke, ini kan kalian ini termasuk pasangan muda ya. Nah, ini apa sih yang memotivasi Fitri sama Suai mau cepet nikah gitu di umur segitu? Asik sebenarnya. Ayo tolong dulu nih. Dulu deh. Kalau kita dikasih yang istilahnya kan kamu punya target umur berapa untuk menikah, itu sebenarnya tidak terlaksana di kita mungkin ya. Tapi itu kan berjalan let it flow. Pertama kita mau ngucapin dulu terima kasih untuk orang tua kita yang mana sudah merestui kita, sudah membantu dengan banyak sekali, tidak hanya sekedar tenaga tapi materi juga. Pokoknya terselenggaranya acara kemarin, terima kasih tidak terkira lah pokoknya. Kita mau ucapin terima kasih lagi. Dan untuk teman-teman kita, kerabat, keluarga-keluarga di sana serta teman-teman yang datang yang tidak sempat kita undang, kita minta maaf.
pokoknya dosen-dosen juga yang kita undang dan mendapatkan kado dari prodi kita. Wow. Wow. Siapa kita? Itu kita. Tapi itu pertama itu dulu dan akhirnya kayak gini loh, istilahnya kalau jodoh itu sudah sampai, mau tidak mau kita tidak bisa lari lagi, akhirnya sampai juga. Tapi dalam mencapai itu tidak bisa hanya diam diri saja. Kalau istilahnya gimana memotivasinya, itu kayak kita lebih tidak memikirkan saya targetnya umur berapa, tapi kita lebih memikirkan siap tidaknya dengan diri kita sendiri. Misalnya kan, aku ini sebenarnya kurangnya apa sih? Oh, aku harus mendekatin orang tuanya. Oh, aku harus kerja keras lagi supaya bisa membuktikan sama keluarga bahwasanya aku siap untuk menikah. Kayak hal-hal yang akan dihadap gitu aja sih itu kalau ulun. Itu sama si Kalau Fitri gimana? Jadi yakin untuk nikah. Sebenarnya kan sebelum kenal dia kan memang sudah melalui banyak patah hati ya kak ya. Dia yang patah hati ya kan, yang banyak kena patah hati, ulun yang malah patah hati orang. Karmanya di sini. Oke, iya. Jadi sebelum kenal Kak Soe memang udah fase-fase udah down banget tuh kak. Udah tingkat di mana ya udahlah pasrah gitu. Kayak kalau misalnya dia tiba-tiba deketin, kan dia sebenarnya kakak tingkat ya. Iya. Dan tiba-tiba dia ngechat gitu. Sebenarnya Fitri nggak berharap banyak sih, kayak ya udahlah mungkin kakaknya pengen cari temen chat gitu. Jadi nggak yang pokoknya sudah fase dimana ya udah kalau memang dia baik didekatkan, kalau nggak ada niat apa-apa ya udah jauhkan aja gitu. Memang udah sepasrah itu sih Fitri. Jadi kalau misalnya jadi kan pasrah lo chat. Iya. Maksudnya nggak pengen baper juga gitu kan, nggak pengen ngarep macem-macem gitu. Terus ternyata makin kesini dianya makin deketin Fitri. Ya udah, selama Fitri tahu dia baik, jadi ya udah ngapain sih ngejauhin dia. Kayak laki-laki tak jelas gitu deketin maksudnya perjuangin. Iya. Bener sih, dia memperjuangin Fitri kan. Dia kan dulu di kerjanya masih di Banjarmasin ya kak ya. Bolak-balik ke Martapura gitu. Alasannya apa kak? Alasannya pengen jalan-jalan. Maksudnya tuh dia tuh capek kerja, pengen jalan-jalan ke Martapura tuh lo ngapain sebenarnya ya? Padahal alasannya pengen ketemu, tapi dia nggak ngomong pengen ketemu Fitri. Alasannya tuh cuma guys. Ada gengsian sih sebenarnya kak, cuman caranya beda dia nih. Sebenarnya pun juga dari segi gengsi sifat dan lain sebagainya. Nih kita kalau nyagam melenceng nggak masalah, pokoknya let it flow aja kita ngomong. Mungkin Fitri ini dia adalah anak pertama dan aku anak terakhir kak. Jadi kita tuh kayak childishnya tuh ada sebenarnya ulun tuh, nggak sih? Makanya kayak meletakkan barang, kemager-mageran tuh ada. Walaupun kita sama mager, tapi dia adalah anak terakhir ya. Saya anak terakhir, Fitri ada anak pertama, childishnya masih ada. Ya kalau dewasa kayaknya sih nggak tahu ya. Tapi itulah jodoh kayak mungkin teman-teman juga bisa sambil belajar. Koreksi aja kalau salah mungkin, tapi ini yang saya rasakan. Kan banyak bilangnya kalau aku sudah punya uang, aku sudah punya mobil, aku sudah punya rumah dan sebagainya. Sekarang tinggal melengkapi atribut hidupku yaitu cinta. Kalau itu kan kayak istilahnya dia tuh nggak perlu amat dengan cinta, hanya sekedar memperlengkap hidupnya. Kalau aku nggak bisa kayak gitu kak. Wah, gimana? Aman nggak jawabannya? Kalau aku lagi nih, dia adalah part of my life, bagian hidupku. Ketika aku sekarang tidak merasa sukses, aku merasa tidak bisa bermanfaat hidupnya, aku tidak bisa menjadi orang yang jadi imam dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang melengkapi hidupku, jadi dia adalah bagian dari hidupku. Itu maksudnya gimana ya? Aku saat ini berjalan setengah diri aja sebenarnya dari aku lahir sampai sekarang, sampai aku akad nikah akhirnya itu sudah terpenuhi semuanya. Jadi bagian yang hilang dalam hidupku itu terpenuhi oleh dia. Mungkin gitu sih. So sweet banget ya Fit ya. Iya. Biasanya ada kayak ini lah. Pernah nggak ada nemuin dia kayak ini kak? Biasanya dakjok terus lah. Jarang bijak gini. Iya, kalau dia udah bahas yang masalah serius-serius emang kayak gitu sih kak. Dia kalau udah ditanya kamu konsisten, komitmen nggak sama aku? Ya memang gitu cara jawab dia. Makanya ketika Fitri kan kalau kita tahu dia kan dari luar emang agak gimana gitu kan. Apa gantengnya berapa persen guys? Gantengnya 10%, narsisnya 90%. Setuju. Jadi awal ini kan ada ganteng sejujurnya. Ya, kalau dilihatnya di depan kamera atau di sosial media kan gitu. Cuman kalau ketika dia udah ngomong
kamu komitmen nggak sih gitu? Ya gitu tadi cara jawab dia gimana, nggak kelepek-kelepek nggak sih? Iya, oke. Menyesal nih mantan-mantan saya ini. Aduh apa? Sekarang saya sudah merdeka. Tenang, nggak cemburu kok sama mantannya. Boleh dong kayak ini. Boleh dong, nggak apa-apa, aman. Kami udah ada SIM-nya, surat izin menikahi. Oh iya betul. Akan ada buku nikah itu SIM-nya. Iya itu SIM-nya. Oke. Kira-kira ada punya bayangan nggak apa yang akan terjadi pada kehidupan kalian 5 tahun mendatang? Oke. Asik nih pertanyaannya. Ayo duluan ya. Oke. 5 tahun ya. Dengan karakter seperti ini. Iya, dengan orang yang seperti ini. Aduh, nggak tahu. Apa? Nggak tahu, biar udah ada belakang ya nggak bisa. Belum jawab tuh berarti. Mungkin pengen jadi itu keluarga kecil. Iya. Yang mungkin bakal Jangan aja. Kenapa 5 tahun ke depan keluarga kecil? ya, yang dari keluarga kecil dimana kita mulai bertahap ya. Bertahap ngumpulin anak. Biar ada berapa? Ada 11 kayak main bola. Kayaknya lebih dari 2 ya. Insya Allah lebih dari 2. Oh, berarti bukan iklan ya? Kalau istilahnya gini sih, mungkin kalau ulun lah, karena karakter kita adalah seperti ini, mungkin 5 tahun ke depan nggak tahu ya tercapai atau tidak, tapi semoga ini tercapai. Amin. Mungkin aku nggak tahu, ini terlalu sombong sih mungkin bilangnya. Dia akan ikut narsis juga. Bisa dia nggak Fit? Di awal sih masih berat ya kan. Masalahnya kalau Fitri ikut narsis, dia kalah narsis nanti sih Kak. Beneran? Karena kalau kebalikannya kamu 90% cantik, 10% Iya. Masih banyak kok Kak. Ya kalian terus. Kamu tadi lagi pilih narsis. Tapi sebenarnya gini Kak, kita tuh ada challenge dalam hidup kita. Oke. Kita gak akan pernah berantem. Bisa. Makanya itu ada challenge-nya. Gak akan berantem. Tapi selama 9 hari ini kita akan berantem kita. Yang ibaratnya aku gak bisa, goreng keluar, bawa tilam. Padahal gak ada hasil lagi. Dia kan yang perlu ceritain lagi kita sama Igo. Ada sempat satu momen kita sama Igo, kan kita gak pernah, ya pasti gak pernah ya kan. Sebagai warga bumi yang baik hati, saya tidak pernah tidur berdua saat belum nikah. Nah, tiba-tiba hari apa ya kemarin waktu sudah di kandang tuh sama Igo ceritain. Ceritain penasaran. Malam Sabtu ya? Malam Sabtu kalau nggak salah. Oh ya, malam Minggu Kak. Jadi kan hari Minggu itu dia kan harus ngisi materi ya. Oh iya. Kemarin hari Minggu ngisi materi. Nah, dia ulun bawa. Iya. Oke. Jadi sebelum hari Minggu itu malamnya itu dia nyiapin materi terus sampai dia aduh gimana ini pokoknya rempong dengan dirinya sendiri. Oke, sambil dia nanya-nanya terus tuh sebelum itu Abah itu bilang kalau kamu bangun tengah malam misalnya kebangun, coba deh kamu teriak siapa itu gitu Siapa itu? Iya. Kali aja kan ada maling atau ada apa gitu kan, biar orang nggak jadi. Iya. Terus dah nih malam itu dia tidur pas di samping telinga nih Kak. Kita kan lagi gini. Siapa itu? Iya. Terus Fitri ini kan masih setengah sadar tuh. Iya. Terus siapa itu? Di telinga dia tuh dengan suara lakinya kayak bener-bener laki. Biasanya kan ada laki lah kayak itu lah. Kan biasanya mau nakutin maling kan? Iya. Keluar suara lagi. Tapi takutnya dia kerasukan gitu Kak. Jadi kayak Pian tau ada kerasukan lo itu di saat lo diam itu bener ya. Saatnya kayak biasa seaneh ini dia nggak. Enggak, tiba-tiba di samping telinga ada orang teriak siapa itu kan takut tengah malam lagi. Jadi dia ini nggak sadar sih sebenarnya Kak. Ya jadi gini sebenarnya dia sudut pandang Fitri kan dari sudut pandang orang tua lo tuh mimpi saat itu. Kebetulan saat itu mimpi. Nah di mimpi itu kebetulan suges dari abah ulun tuh masuk mungkin lah ke otak. Sehingga ulun tuh melihat di samping mobil ada bayangan kayak orang hendak menyongkel apa kayak itu. Dia teriak siapa itu? Itu lagi mimpi lon. Kira orang itu lagi. Ternyata itu mimpi. Dan dibangun kita kapan bangun. Bener-bener deh. Jangan lagi lah.
Kenapa pada mimpi? Malam ini mimpi Allah pada Tapi itu kalau dia ngorok harus direkam Kak. Kenapa? Soalnya dia nggak pernah lihat dirinya ngorok. Ya siapa yang pernah kita dengar kita ngorok saat tidur? Karena kita tidur semua nggak tahu. Karena kamu tadi sholat ya, tidak pernah tidur sebelumnya sama Fitri ya. Iya. Makanya berdua dengan orang lain gak pernah, selalu sendiri. Sudah badi. Oh Mila. Itu aja. Oke. Nah mungkin gini Kak, kita tanya bersama deh. Oke. Perasaan Pian saat menikah dengan seorang content creator gimana? Perasaan tadi nggak ada pertanyaan, no kita ulang aja lagi deh. Perasaannya gimana? Apa perasaan Fitri nikah dengan seorang content creator? Sebagai seorang yang 90% narsis, 10%-nya adalah kegisahan ganteng. Nah, Perasaannya. Oke, jadi kan dia ini mulai konten kreator sebenarnya udah dari dulu ya Kak. Iya. Terus pas udah kenal sama Fitri dia mulai ngebangun lagi. Jadi Fitri udah tahu nih konsekuensinya kalau deket sama dia. Dari yang zaman pacaran itu pasti banyak yang mungkin fans kecil lah, nggak yang fans banyak banget enggak. Maksudnya tuh tapi ada lah gitu mungkin yang nanya-nanya apa kek gitu. Tapi Fitri itu tingkat cemburunya itu toleransinya tinggi. Jadi Fitri masih aman aja sih, kayak perasaannya aman aja sih Kak, nggak yang gimana, nggak pernah ngatur dia. Mungkin Kaso aja jadi suka sama Fitri mungkin karena itu ya. Bener, soalnya Itu ya, karena Fitri nggak ngekang ya. Mungkin salah satunya itu. Karena gini Kak, kalau kita mungkin ya memilih jodoh dan lain sebagainya, itu ulun tuh punya prinsip apa yang mungkin kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin pasti pengen yang harus begini, looknya harus begini, harus putih dan sebagainya. Tapi ulun tuh kayak lebih mencari sesuatu yang mungkin ulun perlukan, ulun butuhkan. Salah satunya adalah tidak mengekang, dan ulun pun tidak kurang ajar juga. Sementara kada dikekang, kita kesana kemari kada kau itu. Terus di sisi itu juga orang yang suka komunikatif, dan kita memang akhir-akhir ini suka bercanda. Awalnya kan kita masih, makanya pengantin baru itu malam pertama malu-malu, malam berikutnya tidak tahu malu. Jujur itu ya lah. Nah, jadi istilahnya ya, ada maksudnya tuh kita orang bagayaan. Cuman bagian itu kita gitu. Astagfirullahaladzim, solimi. Jadi istilahnya ada teman enggak yang sepencitraan itu, kata Fitri tadi bilang kan, laju mandi, gitu maksudnya kayak, nah istilahnya ada candaan juga. Akhirnya kita kayak teman hidup, pokoknya semuanya itu adalah pacar, istri, pacar, sahabat, istilahnya teman curhat, teman manajer hidup. Ketika ada job misalnya dia perlu apa, aku curhat sama dia juga. Pokoknya teman nonton anime juga, dia suka banget sama Attack on Titan saat ini. Diracunin sengaja nonton Attack on Titan. Jadi tiba-tiba ulun kayak kan Titan itu, kalau teman-teman yang tahu Attack on Titan itu kan adalah Titan yang gak pakai baju terus lari. Jadi ulun biasanya memperagakan itu. Hiburan sih Kak. Jadi kayak sekarang kayak kan Fitri ditinggal di sini kan baru banget ya. Sebelumnya Fitri emang nggak pernah ke kandangan karena Fitri anak rumahan. Anak rumahan banget. Jadi ketika Fitri sebenarnya waktu mau ke sini itu takut Kak. Kayak aduh gimana ya di sana, pastilah. Iya, pasti. Kan suasana baru, tempat baru, semua baru. Tapi karena sifat dia kayak gini, itu tuh nolong banget sih Kak, kayak kayak homey gitu, kayak kayak ditambah lagi alhamdulillah punya mertua yang baik. Jadi kayak nggak ngerasa orang lain, memang bener-bener rumah sendiri. Jadi alhamdulillah banget ya dapat suami seperti dia. Boleh. Iya, challenge-nya apa tadi? Nggak berantem sih sebenarnya. Karena kan ada beberapa panutan kita di pondok pesantren dulu, Ustadz atau pimpinan pondok kan. Karena kita sama-sama background dari pondok pesantren, ya Darul Hijrah, ulun Darul Istiqamah, sama-sama Darul lah. Ketika di lapangan kita menjadi saingan, ketika di pelaminan kita jadi pasangan. Siap. Lawas menyipakan. Jadi istilahnya apa ya, kita tuh ada satu panutan yang mungkin beliau ini nggak pernah
berantem sama istrinya. Dia lebih pindah pondok ulun di sini dari Istiqamah. Dia gak pernah berantem. Jadi kuncinya adalah saling pengertian, saling menghargai. Ketika si cewek ini, si istri ini istilahnya dia gak suka dengan kayak gini, maka kita harus bisa-bisa kayak gitu. Makanya ketika kita berinteraksi dengan wanita lain, sebisa mungkin tadi pekerjaan ya, sebisa mungkin membatasi diri kita apa yang kita lakukan itu supaya tidak seandainya istriku tahu aku melakukan kayak gini, dia marah atau enggak. Itu sih batasan ulun. Iya. Misalnya kayak bekerja tapi pegangan tangan, itu kan kalau dia lihat dia pasti marah. Nah, jadi jangan sampai lakukan itu walaupun dia tidak ada di sana. Itu pagarnya dari diri ulun pribadi sih. Iya. Enggak ada tahu dari Kalau Fitri kayak gimana ya, karena cewek ya kak, kakak juga tahu kan kalau cewek itu emang udah suka sama satu orang, ya pasti nggak mungkin kepikiran yang lain, ya nggak? Ya, iya nggak sih kak? Bener yang cewek. Lanjut. Ya, jadi kalau Fitri itu istilahnya ya kalau memang udah suka sama orang, memang nggak pengen lagi ngelawan yang lain. Oh, kalau kita udah komitmen sama seseorang yang nggak bisa nengok lagi ke lain gitu ya. Itu setuju. Iya. Jadi kenapa bisa yakin sama bapak ini? Kenapa ya? Karena dia itu kak satu-satunya cowok yang bisa meluluhkan hati kedua orang tua Fitri. Itu kan bangga. Gila. Itu kan. Sampai akad nikah sih kan cuma dia. Iya kan? Oh, jadi kuncinya hati Fitri itu adalah hati orang tuanya Fitri. Yes, gitu ya? Benar banget. Sebenarnya mama abah yang di martabak. sebenarnya nggak gampang sih kak ngerebut hati kedua orang Fitri. Karena kan masa lalunya Fitri juga mantan mungkin lah. Ada beberapa yang mundur karena melihat dari orang tua atau gimana ya? Sebenarnya dari Fitrinya atau dari orang tuanya kan kadang adalah kayak yang cowok itu memperhitungkan, oh dia ini loh jangan deket-deket gitu. Kalau kasus ini kayaknya maju terus gitu loh kak, nggak tahu juga kan. Seperti versi pertama 90% narsis. Terserah berikutnya. Ya sih sebenarnya ya benar sih ayah. Kalau ulun tuh kan tuh sendiri kan karena kita satu rekan di sini. Orang yang paling percaya diri di sini yang tidak tahu malu, yang bikin malu tadi istilahnya ya. Nah jadi segitu juga ulun mendekati keluarganya. Fitrinya sudah ya kan. Ini sudah aman aja, cuman keluarganya gimana supaya orang juga orang tuanya tuh percaya dengan ulun. Ya selama tidak melanggar norma agama, hukum sosial dan juga negara, itu ya go ahead, nggak masalah, dan bahkan maju terus sebenarnya. Tapi bukan jadi juga kayak istilahnya babi buta. Ya kita juga harus baca situasi sih. Nah kak, sebelum tutup kita mau nanya nih sama kakak. Apa sih? Kakak ini kan adalah senior kita secara umur juga. Bukan bilang kakak tua ya, kita masih anak muda kok kak. Kapan dong kakak juga? Kapan ya? Nggak tahu. Biar kita datang, ya kan? Jadi kami nyiapin baju koko. Biar kita juga bisa cis. Apa kemarin apa? Slay. Juga waktu kakak datang kan gitu ke nikahan kami. Kan jodoh kan di tangan Tuhan tadi kan. Nggak tahu lah. Ada pokoknya kalau dia suka sama kau DM di Instagram. Oh ya, kalau ada juga DM di Instagram. Aduh. Apa lagi ya? Kakak aja nih. Kakak biasanya gini, orang sebelum nikah tuh pasti punya ketakutan gitu, entah itu keuangan atau pelakor gitu atau gimana manajemen dua pribadi yang berbeda jadi satu, itu gimana sih? Enggak dulu. Nah mungkin gini sih kak. Kakak sadar nggak buat teman-teman juga subscriber Amanit FM, mungkin ada beberapa konten kita yang membahas tentang pernikahan. Itu adalah salah satu dimana upaya saya untuk menguatkan diri. Nah kalau teman-teman sebelum konten ini, kalau misalnya di akhir-akhir 2021 kalau nggak salah tuh banyak kan ada Ustadz Ikhwan juga, ada Kak Alfira Matila, kita membahas tentang pernikahan. Di situ juga ibaratnya mereka secara tidak langsung menasihati saya supaya istilahnya don't care about keuangan, just ya pokoknya berserah diri kepada Allah, tapi kerja istilahnya gitu. Dan orang tuanya Fitri juga kayak gitu ngomongnya, karena lo sempat deep talk ya 24 mata dengan ayahnya, dengan mertua ulun. Dia juga meyakinkan istilahnya ya ini titipan Tuhan aja istilahnya, karena kan orang tua Fitri adalah orang tua yang berhasil juga ya kan. Nah akhirnya saya belajar di sana, kerja keras dan sebagainya.
jangan terlalu banyak pikiran. Karena saya tahu semua laki-laki yang saya tanyakan yang sudah menikah, mereka tidak akan pernah ada 100% siap. Kayak misalnya, saya sudah siap pergi ke pasar, udah berangkat, gak ada yang sesiap itu. Tapi selalu ada keraguan-keraguan. Karena saya tahu juga dari Ustadz Ehwan, dari beberapa penceramah juga, bahwa saya mengatakan kalau kita masih dalam ada keraguan, itu adalah pengaruh dari iblis. Karena kemenangan iblis yang terbesar adalah menggagalkan pernikahan atau menghancurkan rumah tangga orang. Masya Gitu Allah. katanya. Masya Allah. Dari perasaan wanita gimana wanita? Kalau Pian, kesiapannya siapa deh saat nikah tuh? Oh iya. Waktu sebelum nikah itu Kasua itu ada kayak gini Kak. Dia ngajarin, ayo kita perbaiki diri, istilahnya kita lo serius. Jadi kita tuh harus nanti kalau udah nikah gimana ya, kayak kita lebih pasrah ya waktu itu. Karena waktu itu jalannya memang belum ada, cuman kita pengen maksudnya ada keinginan untuk menikah, cuman jalannya belum ada. Jadi waktu itu Kasua itu ngajarin Fitri itu gini, supaya kita belajar yuk lebih taat lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita rayu yang di atas dulu. Kita gimana kita belajar 40 hari itu nggak berantem. 40 hari lo kita nggak berantem. Kemudian kita percaya, harus yakin kalau rezeki itu Allah yang ngatur. Istilahnya meyakinkan itu loh Kak. Karena kan banyak orang ragu nikah itu karena aku belum siap secara finansial. Finansial pasti. Nah, Kasua itu memang menjelaskan banget sih ke aku kalau misalnya rezeki itu nggak kemana. Terus orang tua Fitri, Abah Fitri juga ngajarin kayak gitu. Jadi makin kesini ya udahlah. Kalau misalnya udah sampai jodohnya nggak bisa lagi kan Kak ditolak. Kayak gitu juga. Sebenarnya Fitri sebelum nikah ini banyak banget sudah berduka karena kehilangan keluarga Fitri. 3 orang sekaligus Kak, keluarga dalam waktu dekat. Bersamaan itu. Bukan bersamaan sih, maksudnya dalam 40 hari. Berteter lah istilahnya. Berderet tahun 2021 kemarin. Iya. Ada yang datang, ada yang pergi mungkin gitu ya. Mungkin gitu Kak. Jadi sebelum pas setelah ada badai pasti ada pelangi sih Kak. Mungkin dia salah satu pelangi Fitri. Dia yang datang ya. Iya, alhamdulillah. Oke, mungkin terakhir guys, teman-teman, apa nih nasihat atau saran dari Fitri dan Soy untuk kakak deh? Tadi kan Dan teman-teman mungkin juga ya. teman-teman, ya. Nah, Apa nih? Biar kami yang masih jomblo-jomblo, Iya. yang masih belum Pian dulu deh. Oke. Kabar permisi. Oke. Iya, kalaunya untuk para wanita, Nah, para wanita nih. Pian ke wanitanya aja deh. Oke. Kalau dari wanita itu kadang ya wanita banyak pilih ya Kak ya. Manusiawi banget sih, cewek itu memang suka, aku pengen tingginya dia putih kayak Jungkook misalkan. Jangan gitu. Nah, kalau bisa itu kalau misalnya memang ketemu sama orang yang sifatnya udah nyaman, memang dia udah nyaman, memang dia udah cocok sama keluarga kamu, udah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kamu, kenapa sih harus nyari kekurangan dia? Oh iya. Iya, karena kalau misalnya kita berfokus cuman kekurangan orang itu, kita pasti bakal ketemu terus tuh Kak. Nggak akan ada ketemu laki-laki yang cocok. Oh iya. Ya sama kayak kata Kak Suaya tadi, apa yang kita perlukan ya itu aja, jangan nambah lagi yang lain. Fokusnya adalah itu apa yang kita butuhkan, kita perlukan dalam hidup mungkin lah. Nah, tapi bukan juga maksudnya dia jadi kayak pembantu kita gitu maksudnya gitu. Yang melengkapi Nah, hidupku. melengkapi. Oke. Iya. Kalau udah cocok sama keluarga, sama lingkungan, oke gitu ya. Iya, dan satu lagi pilih itu karena imannya ya, bukan karena tampannya. Oh iman. Kalau cewek kan dari anu dulu, iman apa kayak urutannya kan 4 tuh. Ada yang hafalannya nih apa? Kok harta, iman, tampan, keturunan gitu kan? Salah, urutannya Kak. Udah tahu. Cantik. Kalau laki-laki cantiknya dulu kan. Nah. Kok kita ngebahas itu sih? Intinya itulah. Kayak Pak Ustadz ya. Lanjut, soal apa nih pesannya? Kalau mungkin lebih ke cowok-cowok di sana mungkin ya teman-teman sekaligus kameramen kita simak. Jangan tanya banyak pilihan, jangan jadi kos-kosan di WA kamu. Maka Pian nanya kos-kosannya Bari. Dulu. Itu dulu. Dibongkar sama dia guys.
Ya semua kelakuan kita sih udah kita bongkar sebenarnya. Gini sih. Salah satunya setuju salah satunya kita tidak hanya mendekati si ceweknya aja tapi juga orang tuanya. Karena gini loh, seandainya kakak bayangin aja, teman-teman juga bayangin aja, kalian punya anak perempuan, tiba-tiba ada laki-laki yang datang yang sok-sokan mau bilang aku mau melamar dia, wahai calon mertuaku. Gimana kita bisa meyakinkan diri kita sendiri dengan anak yang baru datang itu kalau dia nggak menunjukkan sesuatu yang baik? Jadi buat cowok-cowok mungkin bukan maksudnya pencitraan, tapi ya apa yang karakter kalian buktikan kepada orang tuanya kalau kalian memang pantas untuk menjadi atau mendampingi hidup anak dari orang tuanya tadi. Itu juga kita mungkin ya dari orang tua ya pasti akan bayangin kalau tiba-tiba yang datang berandalan dan sebagainya. Aku nggak bilang yang gitu pasti jahat, tapi istilahnya dari looknya, tingkah lakunya, attitude-nya mungkin tiba-tiba melamar anak kita yang kita sayang, kita yang ibunya 9 tahun mengandung, mendownload gitu. 9 bulan mendownload. 9 bulan mendownload dari Allah Subhanahu wa taala. Capek-capek ya kan? Kenapa jadi mendownload ya? Mengandung. Ya, mengandung. Dan orang tua yang ayahnya yang mendidik mencari nafkah tiba-tiba didatangi dengan orang yang enggak benar-benar baik mungkin dari aneh. Pasti khawatir ya kan kita mengizinkan atau enggak kita sebagai orang tua. Nah, mungkin itu juga sih kita lebih ke orang tuanya, benar kata Fitri tadi juga bilang, Ayang Ulangnya bilang kayak gitu juga karena dia juga ngasih arahan tentang ini, akhirnya Om mengakui ternyata yang benar enggak bisa dengan dianya aja, tapi kita juga harus dengan orang tuanya. Buktikan dengan baik. Lebih banyak kalau kita tuh nggak dramatis secara pasangan sih. Kita putus, kita nyambung nggak kayak gitu sih. Mungkin kita kayak lebih ke orang tua ya berarti ya. Kayak kami lebih berjuang kayak lebih meyakinkan orang tua. Karena kan Fitri anak pertama ya Kak ya. Terus cewek anak pertama. Terus dia ini kan orang hulu ya, ini orang hulu sungai. Fitri kan nggak ada keturunan orang Banjar ya. Jadi kan perbedaan budaya itu ngaruh banget sih, lumayan ngaruh. Jadi gimana sih kita harus memperlihatkan sisi baik dia. Oh, sebenarnya orang hulu sungai itu gini loh, Ma. Sebenarnya Fitri itu kenapa jadi suka sama dia karena ini loh, Ma, gitu. Tapi Fitri nggak bisa ngomong gitu. Fitri harus gimana caranya dia kita supaya bisa istilahnya kayak bikin status aja langsung percaya orang, tapi kita benar-benar menunjukin ke aktivitas atau juga tingkah laku kita. Itu sih sebenarnya, itu aja sih. Iya, terima kasih banyak Soedi dan Fitri atas sharingnya hari ini di Podspirasi. Iya, baik. Ya setelah ini guys, Podspirasi akan saya rebut kembali. kita tunggu kakak dengan pasangannya ya. Boleh nanti kamu sih. Oke guys, teman-teman, itu tadi video kita bersama Soedi, konten kreator kita dan belahan jiwanya. Jadi jangan macam-macam nih sama Fitri, nanti Sua yang menghadapi. Ya, tonton terus Apa tadi? Tapi mau closing aja, ya, apa? Tonton terus YouTube kami Amandit FM dan juga ikuti juga Facebook kami Amandit FM juga ya, sama IG kami Amandit Official dan radio kami tentunya 93,9 Amandit. Dan channel YouTube-nya Soedi Firdaus. Terserah lo nama edit. Karena kita selalu berisi informasi menghibur dan juga tentunya menginspirasi. Oke guys, saya bilang pamit undur diri. Fitri dan suaminya Fitri Ratnasari. Kita undur diri. Ya, see you guys in the next video. Bye. Wah. Oh my god, di kantor.